Oke, salam jaya peternak babi seluruh Indonesia. Hari ini luar biasa kita kedatangan partner ini rekan yang aslinya sih Bali, tapi hari ini sedang berkecimpung di dunia perbabian di area Kalimantan. Jadi kita bisa sharing hari ini banyak tentang cerita-cerita peternakan babi yang ada di Kalimantan. Di sini bersama dengan Dokter Agus Darmadita. Ini panggilnya Dokter Agus gitu ya, boleh ya? Boleh, boleh. Oke, jadi Dokter Agus Darmadita ini pernah kerja di Pulau Bulan, tapi tidak dalam waktu yang sama dengan saya kerja di sana. Jadi setelah saya keluar, baru Dokter Agus ini join ke Pulau Bulan dan hari ini ada di Singkawang. Jadi kita hari ini mau diskusi tentang topik-topik menarik, masih sekitar perkembangan ASF, update ASF, terus nanti kita sedikit ngomongin tentang kompartemen ASF. Nah, pertama silakan saya beri kesempatan ini Dokter Agus memperkenalkan diri. Jadi maksud saya tuh sebetulnya bikin podcast tuh begini loh. Banyak technical expert dari perusahaan-perusahaan vendor-vendor itu prinsipal masih menggunakan orang asing di dalam memberikan materi training, seminar. Kok saya melihat ini kok potensi-potensinya pribumi warga Indonesia ini kok kayaknya sudah banyak lah yang mengerti tentang dunia perbabian, yang ya versi Indonesia untuk Indonesia kita cukup lah saya rasa untuk memberikan materi gitu kan, nggak harus yang mengundang dari expert luar, walaupun memang expert luar plus minus ya, ada pengalaman-pengalaman mereka banyak, tapi so far untuk membantu peternakan Indonesia saya rasa kita kolega ini kalau bersatu dengan update-update ilmu masing-masing juga cukup membantu untuk perkembangan dunia babi. Jadi silakan Dokter Agus memperkenalkan diri. Oke, terima kasih undangannya, Mas, untuk masuk di podcast ini. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Imadi Agus Darmadita, asli Bali. Uh, Sebelumnya punya pengalaman kerja 2 tahun 7 bulan di Pulau Bulan, kemudian saya lanjut dan sampai saat ini masih sebagai supervisor Case One di PT Fajar Semesta Indah di Singkawang. Oke. Jadi di Singkawang sudah berapa bulan ya? Di Singkawang ini sudah 1 tahun lebih. Waktu berlalu cepet banget ya, kayaknya kemarin kita cerita kamu baru flight ke sana, sekarang udah setahun ya. Ya, dari Oke. Agustus tahun lalu, Mas. Oke, Agustus. Ya, sekarang ini kita masuk ke topik hangat. Kemarin saya dengar outbreak ada di Kalimantan. Walaupun saya tidak tahu ini sudah dipublikasikan secara formal resmi belum oleh balai karantinanya, dinas di peternakan di sana. Tapi yang jelas kematian sporadis, banyak kematian. Nah, ini saya mau tanya-tanya nih tentang kematian tersebut nih dari Dokter Agus nih. Agus atau Dokter Damadita? Dokter Agus saja ya. Ya, Dokter Agus. Apa Ya. sih yang sedang terjadi di Kalimantan sekarang? Boleh cerita nggak? Bener nggak yang Uh, diisukan kematian itu banyak cenderung ke ASF atau bagaimana? ini kan sebenarnya ada tahapannya, Mas. Dulu di awal Februari, kalau nggak salah itu di Sabah, Malaysia ada laporan kematian Yes, babi di hutan yang meningkat, kemudian lanjut ke domestik. yes. Kemudian per Maret di Nunukan, Kalimantan Utara itu dinyatakan positif ASF. Kemudian lanjut ke Jadi Berau. Malaysianya positif juga, Nunukan positif gitu ya? Ya, Oke. setelah di Februari di Malaysia dulu ada laporan kasus, kemudian lanjut ke Kaltra di Nunukan, kemudian di Berau ada laporan April, Berau tuh itu Kalimantan juga mana ya? timur, 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 timur. Oke, timur, oke. Timur, kemudian ke Malinau di Mm-mm. Juni, kemudian di Tarakan di bulan Juni juga itu positif, kemudian ke Mahakam Hulu di September positif, di Kutai Timur juga September Itu positif. positif tuh artinya memang ada apa publikasi positif gitu ya? Ada, itu ada pengecekan dari pihak terkait, tapi masalah publikasinya saya kurang tahu. Tapi untuk konsumsi intern di Kalimantan itu sempat disampaikan bersama dengan dinas Sudin. Oke. Jadi saya berani juga sampaikan. Mm-mm, 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 mm-mm. Nah, terakhir di Kapuas Hulu
juga terjadi kematian yang tinggi, tapi eh, konfirmasi labnya sebenarnya sudah ada positif, tapi belum ada penyampaian lebih lanjut. Gitu. Itu Iya. udah masuk dekat-dekat tempat saya kerja lah di Kalimantan Barat. Iya, yang terakhir itu ya, makanya kita komunikasi tuh Uh, ya, bagaimana kondisi ini gitu kan. Nah, kalau kantong babinya tuh di mana sih Kalimantan tuh? Kantong peternakan babinya mas banyaknya di mana? Kalau yang peternak kampung kurang lebih merata lah Mas, karena uh, peternak rumahan itu hampir setiap kampung-kampung Dayak tuh di sini kebanyakan ada lah. Nah, tapi kalau untuk yang peternakan besar, sampai saat ini baru di tempat saya kerja di Singkawang, di PT FSI, itu kurang lebih populasi 20.000. Ya ya, gede banget emang di sana itu ya. Nah, kalau gambarannya nih backyard yang ada di Kalimantan banding sama backyard yang ada di Bali, kan kamu di Bali kan pernah melihat ya. Ada perbedaannya nggak dari segi fasilitas atau dari segi pengelompokan, misal apa sama apa culture, perbedaannya culture-nya di mana? Ada beda nggak kelas backyardnya Kalimantan dan Bali? Kalau yang saya tahu Bali itu dulu kasus awal untuk ASF itu kan dari soil feeding ya, pakan sampah. Kemudian ada laporan kasus melonjak dan cenderung yang kena itu yang ngasih pakan sampah. Untuk laporan awal di Bali. Kemudian baru menyebar. Kalau di Kalimantan ini, kalau yang di daerah perkampungan itu kebanyakan dia beternaknya secara tradisional. Jadi masih kasih makan olahan dari Limbah kampung itu, limbah misalnya pertanian ya. iya limbah pertanian, talas, kayak Babinya gitulah Mas. posisi kayak di Sumba, dilepas atau memang sudah Ah, dikandangin? karena saya tidak langsung terjun ke daerah kasus ya, karena saya memantau dari jauh dan dengar-dengar info aja. Ada yang memang masih dilepas, dan ada juga yang beberapa mereka sudah kandangkan, karena selain ASF sebenarnya ada juga periodik kematian di Kalimantan ini oleh HC, karena di kampung-kampung itu masih sangat jarang ada Vaksinasi. edukasi untuk vaksin HC. Ya, Jadi ini sama. kan sangat tumpang tindih sekali lah. Ya, Sumatera dulu kan Nah, juga kan publikasinya bukan ini HC bukan ASF kan gitu kan. Akhirnya juga ASF juga, cuma publikasinya juga nggak jelas akhirnya kan. Nah, pertanyaannya sekarang nih, kok dari yang tadi Sabah turun ke Nunukan terus lanjut sampai ke Tarakan dan lain sebagainya itu kok apa ndak ada bendungan tuh antara provinsi itu, gimana memutus siklus penyakitnya ini, atau memang babi liar tebakannya, atau pakan atau jalur tradingnya, atau gimana itu kok? Kan Kalimantan tuh kan gede dan luas tuh, jaraknya pun katanya kan satu provinsi ke provinsi lain bisa jauh, transportasi tidak sebanyak di Jawa, ada tolnya ada apanya gitu, jadi kan sebetulnya itu kan palang pintunya kan masih bisa disekat-sekat harusnya ya, itu kenapa ya ya, bisa nyebar gitu ya? kalau dari informasi dari eh, teman-teman yang terlibat di sana, masih alasan utama tuh masih dari yang babi hutan liar. Nah, Jadi posisi kemungkinan tapi Kalimantan nih kalau babi hutan liar masih banyak. masih ada. Tapi Oke. kan kemarin kasus awal di Sabah tuh yang babi liar kena, kemudian karena kita berbatasan darat, berbatasan hutan, Iya. berburu pun masih ada. Jadi Iya. kalau awalnya kemungkinan lewat jalur itu, tapi tidak menepis kemungkinan juga banyak potong babi di Malaysia masuk Indonesia, entah lewat jalur resmi tidak resmi, itu yang tidak dikonfirmasi. Oh, Nah, saya nggak berani. jadi ada trading ya, Kalimantan tuh ada trading Malaysia masuk ke Kalimantan ya. Mungkin itu tapi nggak resmi lah. Jadi mungkin dulu kandangku Karena nyuplai ke Kalimantan ya. Aku 30 menit dari airport Tawau tuh. Itu Imbasan Tenggara itu 30 menit. soalnya ini loncatnya dari Kalimantan Utara itu kasus pelaporan kedua itu di Kalimantan Timur. Hmm. Kemudian ke Kalimantan
Barat sampai ke Kalimantan Selatan. Jadi ini mobilitasnya kan by pesawat lah kalau saya lihat. Atau mungkin ada mobil ekspedisi gitu. Kalau perjalanan cuma babi hutan antar itu saya rasa sih nggak semeloncat itu, harusnya kan Tapi terakhir Kalimantan Utara aku dulu cek ke apa. yang kandang Sabah itu dia masih aman hari ini. Yang 3 pemain besar di Sabah itu hari ini masih aman dia. Mereka masih bisa bendung di sana dengan ininya. Dengan biosecurity. Iya, dengan biosecurity. Mereka truk semua memang punya sendiri sih. Pabrik pakan ada di dalam, semuanya ada di dalam. Jual juga tinggal ke RPH yang dituju sama Sultan kan di sana kan. Jadi truknya dia punya sendiri. Jadi hari ini masih oke sih kata dia, masih aman katanya. Aku tanya tim yang ada di sana. Untuk penyebaran ini sih sebenarnya saya nggak bisa konfirmasi pasti ya. Bagaimana transmisinya antar provinsi ini bisa menyebar sebegitu cepat. Tapi dari laporan-laporan yang ada itu pasti ada keterlibatan manusia di dalamnya, karena loncatnya jauh, kecuali dari Kalimantan Utara itu habis kena dulu, baru ke timur, baru ke tengah, baru ke selatan, itu kan mungkinlah alami penyebarannya tanpa ada proses pembendung. Ini ada loncatan-loncatan yang lumayan jauh lah kalau dilihat dari jarak. Iya, dari jaraknya ini kan harusnya jarak tempuhnya itu kan jauh ya, enggak. Kalau tularan apa misalnya dibawa vektor lalat, tikus itu kan harusnya paling radius berapa kilo. Makanya kalau di Bali dulu aku kasihnya radius ring 5 km. Kalau aman, nah itu bisa kita bikin zona hijau, kuning, merah. Jadi kalau makin dekat kita merah. Itu pun kita berani pakai ring 5 kilo gitu kan, karena terbukti memang 5 kilo nggak kena sih kalau kita jaga di kandangnya gitu kan. Tapi ini kok lompatnya bisa ratusan kilometer ya. Iya benar. Ini ya posisi mungkin trading juga. Burung bangau mungkin kali ya, makan bangkai kan, yang bisa terbang jauh ke kilometer kan burung bangau kan. Kalau burung pipit mana dapat ya kan. Itulah kurang tahu. Atau burung Garuda kali Mas. Apa sudah ada gejolak nih biasanya yang sering terjadi ketika outbreak, panic selling, harga turun. Apakah ada fenomena itu sudah di Kalimantan? Udah ada kayaknya dari akhir Agustus tuh. Kan sempat kena puncaknya juga sini karena ada sel ke Medan. Jadi kan suplainya berkurang, harga lumayan ikut tinggi. Tapi sekarang setelah ASF ini lah. Ada isu-isu ASF ini apa harga turun anjlok apa enggak? Kalau dulu kan Medan kena langsung turun, Jawa kena langsung turun, apalagi dulu Bali kena langsung turun gitu kan, karena panik selling. Nah ini Kalimantan gimana? Sementara sih kalau yang di daerah sekitaran Singkawang tuh masih di 40-50 lah, tergantung gininya pam yang ngeluarkan. 40 sampai 50 kayak di Bali sama ya? Iya, mirip-mirip lah. Kalau pakan modelnya mereka suka konsentrat atau pakan jadi? Ngerti nggak ya yang di rumah? Iya. Yang rumahan itu biasanya kan mereka kalau yang nggak kemitraan ya beli sendiri ya, ada konsentrat dicampur juga dengan limbah tani gitu ya. Jadi nggak bisa 100%. Jadi di sana nggak terlalu ini dong ngomongin lemak tipis gitu, daging warna merah itu enggak ya? Belum. Oke. Kecuali mungkin customer untuk yang kota Pontianak itu ada berapa yang request seperti itu. Tapi juga nggak banyak lah. Untuk premium kelasnya ya, untuk ini. Ya. Oke, jadi kalau tadi kita ngomongin kan, emang saya sendiri ngalamin kena yang customer di Jawa, kena customer di Bali, yang di Medan saya dapat cerita aja. Nah ini sekarang ini kalau lihat posisi begini nih, kalau boleh nih berdiskusi ya kan, boleh saran ini ke peternak-peternak kalau hari ini lagi nonton, lagi cari-cari info tentang ASF karena babinya mulai demam, mulai nggak mau makan. Nah ini kira-kira nih yang belum kena harus ngapain, yang udah kena harus ngapain gitu. Dulu tuh saya paling berat ngomong gini loh, Pak, kalau yang udah kena harusnya dikubur, nggak boleh dijual, nggak boleh dipotong. Nah, itu dia ngomong,
Mas kalau dipotong semua saya teh rugi, saya mau habis itu saya gulung tikar. Nah, akhirnya ya sudahlah, ketika memang masih bisa diuangkan akhirnya diuangkan. Toh kontrol mekanisme pemerintah juga nggak ada di sini, babi yang sehat yang boleh dipotong atau yang sakit boleh dipotong, Ah, nggak ada yang mayoretin. Kita bilang tadi ada orang yang jujur nih beneran dikubur, ya dia rugi berapa ratus juta ya, rugi gitu. Tapi ada ya, yang oportunis, ya udah sih masih bisa daging ini potong semua hari ini, pokoknya ah, berapa mampu potong hari ini potong, masuk chiller potong. jual. Nah ini jadi yang belum kena harus berbuat apa nih supaya nggak kena. Terus yang sudah kena nih kira-kira apalah yang bisa disuggestkan ke peternak Ah, Kalimantan nih. Boleh kalau diselipin kayak beras, bahasa-bahasa Kalimantan dikit ya kan biar akurat ah, nih. belum pandai lah bahasa Kalimantan. Kemarin kamu bilang ada bahasa burung tuh. Ya, langsung masuk aja Mas ya. Kalau untuk yang peternak atau wilayahnya yang belum kena itu, ya pertama kita harus tingkatkan biosecurity. Iya, Itu biosecurity kandang iya. atau biosecurity dalam zona satu desa seperti itu. Hmm, Karena namanya juga ASF, kita nggak bisa pertahankan kandang kita sendiri kalau ini peternak rumahan. Beda dengan peternak besar yang dia benar, udah benar. satu flow dari dia breeding sampai dengan dia jual. Nah, kayak itu Mm-mm. dia nggak masalah, dia bisa tahan sendiri kuat-kuatan. Tapi kalau untuk yang peternak rumahan atau tradisional, minimal saling jaga di satu desa itu Hmm. aja. Nah, uh, terkait masalah biosecurity ini, kalau berdasarkan referensi dan beberapa teman-teman juga yang sudah pernah ngalami, mungkin teman-teman di Bali lebih jago karena udah harusnya sudah pernah ngalami ASF, lebih lebih oke sih harusnya. Nah itu yang pertama, pemilihan pakan. Kalau pakan tentunya jangan kasih pakan sampah karena ini risikonya sangat tinggi. Kalau bisa beli pakan jadi. Kalau pakai yang beli konsentrat, usahakan ada pemasakan lagi. Jadi crumble atau bagaimana sehingga mengurangi risiko adanya dari bahan pakan itu ke babi kita. Ini biasanya untuk peternak besar harusnya sudah bisa lakukan itu. Kalau kita beli pakan jadi, pemrosesannya udah dilakukan oleh feed mill yang tempat kita beli, jadi harusnya sih sudah punya standar. Hmm. Kemudian kedua itu masalah manajemen produksi babi itu di kandang masing-masing. Itu bagaimana sebisa mungkin kita punya peternakan itu harus tertutup, harus sombong dengan kondisi ASF ini. Jadi jangan semua orang dikasih masuk kandang kayak gitu. Bagaimana kandang ini kita buat tertutup sehingga tidak banyak lalu lintas baik itu babi Hmm. yang beli bibit gitu kita harus karantinakan dulu sebelum digabung dengan yang sudah kita punya atau kita mau masukkan induk baru dikarantinakan juga. Kemudian kalau masih kawin alami, kalau bisa usahakan punya bor sendiri. Kalau Jantan ya. misalnya dalam pejantan sendiri, tapi kalau dalam satu desa itu bisa di manajemen satu desa ada berapa jantan yang cuma melayani di desa itu yang masih bebas. Oh, di sana Jadi jantannya jantan keliling juga ya, sama ya? ada juga ya jantan. Naik naik gerobak itu sama ya? Kayak gitu sih diusahakan. Tapi selain itu juga kandang ini usahakan tertutup. Maksudnya yang sekarang masih biasa meliarkan babinya, usahakan kandangkan gitu. Jadi kita tidak membiarkan babi itu kontak langsung dengan babi hutan yang kita tidak tahu asal muasal. Itu risikonya akan sangat tinggi. Setelah membuatkan kandang, atur pemasukan dan pengeluaran. Kemudian selanjutnya itu manajemen transportasi ini sangat penting juga. Bagaimana kita bisa ngatur nggak semua kendaraan yang dari jagal itu bisa masuk langsung ke kandang. Usahakan kita punya tempat
untuk loadingnya lah, untuk naikkan babi, turunkan babi, yang mobil dari luar itu tidak bersentuhan langsung dengan kandang kita. Jadi ini mungkin agak susah untuk yang di peternakan rumahan ya. Tapi kalau yang kemarin itu kan ada cerita yang dari Manggarai, Kabupaten Manggarai itu, jadi transmisi pindahnya babi ini yang terkadang oportunisnya peternak tuh kan kadang misalnya induk mati, anaknya dijual dengan harga murah. Makanya dalam posisi begini ini buat saya tidak ada waktunya yang tepat untuk main gambling, artinya mumpung ada yang jual murah coba deh gitu. Karena kadang Anda mungkin kandangnya lagi kosong, lagi nyoba gitu, tapi kasihan tetangga kiri kanan tuh loh yang lagi pelihara babi yang udah gedenya. Jadi kemarin banyaknya gitu. Jadi posisinya yang ini menarik nih tadi yang dibilang tuh karantina babi yang baru mau masuk kandang. Jadi ini memang efektif. Jadi kita pakai di Bali juga kemarin. Jadi sebelum masuk ke koloni kelompok yang besarnya, setiap kali ada babi mau masuk, kita karantinakan dulu nih 14 hari. Ada demam nggak makan nggak? Setelah semuanya oke, lancar, baru kita gabungin ke grup besar. Kalau enggak, kita enggak begini. Karena kita coba kemarin batch pertama 1 bulan kita oke, berhasil. Batch kedua kita sukses menahan biosecurity semua. Batch ketiga kita salah beli dari yang babi yang sakit, langsung ditempelkan sama batch 1, batch 2. Kerja keras kita selama 3 bulan itu enggak ada artinya. Hari itu juga harus kosong kandang loh. Jadi buat kita sekarang sih, kalau saya ya masih dalam paham yang tidak berkompromi dengan ASF. Jadi salah membuat saya hari ini ya, mungkin nanti perkembangan pengetahuan juga akan merubah segalanya. Kalau ada beberapa orang yang memelihara yang survival, itu nanti babinya kuat tahan terhadap ASF ke depannya. Itu kan sampai hari ini juga belum ada jurnal-jurnal yang menguji itu gitu lah. Jadi buat saya kalau ASF jurusnya stem out. Kemarin juga ahli expert dari Thailand juga ngomongnya stem out, walaupun dia teorinya yang ini di stem out ke ini persekian persen caranya gini, tapi intinya itu ya dikeluarkan, dibunuh, dikal, udah gitu untuk mengurangi transmisi. Walaupun dengan teori dia yang panjang kali lebar, intinya stem out lah. Sekarang kalau babinya cuma 20, masa ya pakai teori ini 20 jual udah semua kosong kandang, istirahat kandang kan gitu toh. Jadi itu yang penting buat saya sih, cluenya tadi tuh, beli babinya kalau memang nggak penting-penting banget belinya, kalau di Bali bahasanya beli dari banjar kita dulu. Kita tahu statusnya, beli dari desanya dulu, jangan beli dari antar kota, antar provinsi dulu. Ya cuma terkadang kalau udah ngomong gini tuh sama oportunis yang pedagang-pedagang yang antar kota ini, dia ambil babi dari Tarakan murah gitu, bawa ke kota lain. Nah itu yang susah, itu ngebloknya susah kalau ini tuh. Nah, harapan saya sih dengan podcast bersama Dr. Agus ini, saya bisa masuk ke grup-grupnya Kalimantan. Nanti saya kasih judul tentang topik Kalimantan biar mereka interest juga untuk gali informasi gitu. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan untuk ini ya, yang tadi kan yang belum kena, kalau yang udah kena gimana dong? Kalau yang udah kena ini kan seperti tadi sudah dijelaskan sama Mas Chandra, di mana-mana kalau kita belajar ya, karena ini masalah ekonomi, orientasinya adalah keuntungan kan. Kembali dulu ke sana. Kalau memang sudah terkonfirmasi positif untuk area kandang kita, nggak akan ada konfirmasi juga. Peternak rumahan mah mana ngecek, penting babi dia mati. Kan biasanya udah langsung jual udah. Dari dinas kan kemarin ada ngecek tuh di daerah Nunukan, Berau, Malinau itu kan ya, kalau udah masuk di wilayah kita ada positif, terus ada kejadian mati mendadak, itu paling bagus kalau kita belajar dari Cina ya, kita stamping out. Stamping out, bener. Karena kemarin saya dengar isu juga ini, itu yang ada serum covalence gitu. Saya pun kurang paham lah. Aku termasuk yang ini nih, nanti agak sensitif karena pemerintah yang gerakin ini. Tadi terakhir beritanya yang di NTT, mereka membuka itu, jadi masih tahap trial bahasanya. Cuma
kok keluar posternya bantuan pemerintah gitu. Yang kemarin tuh aku kan protesnya lah, lagi trial kok jadiin bantuan, barang ini juga belum teruji, belum bisa dideklarkan ini bagaimana sejauh mana bisa cover ASF kan gitu. Tapi kok sudah jadi bantuan, ya mungkin pemerintah daripada saya diem salah, gerak salah, nanti dia bilang gitu kan. Ya udah dah, biar aja jalan gitu. Yang penting ya saya takutnya hanya penyebarannya penyakit aja, takutnya itu masih aktif. Nanti masih Ya. bisa mutasi, duplikasi, ya akhirnya nyebar lagi outbreak kedua, outbreak ketiga, katanya nanti mutasi ini ASF seri 2 kayak ini loh influenza kan H1N1 itu kan vaksinnya coba H1N1, H1N2, N1, N9. Walah, variasinya mutasi-mutasi semua itu. Kepentingannya kan Ya. dagang jadinya kan, dagang vaksin endingnya kan. Nah, itu Kalau kita makanya belajar dari Cina yang kalau nggak salah di Oktober tahun 2019 dia kena wabah ASF mulai di Cina. Nah, mereka langsung stepping out satu provinsi, kemudian di tahun ini mereka sudah bisa surplus babi. Jadi iya. menurut saya kalau kita punya modal atau sudah berkecimpung di peternakan babi dengan modal yang besar untuk cepat bisa pulih, stepping out masih adalah pilihan yang terbaik. Jadi kita cepat stepping out, entah itu pengolahan daging, pemotongannya bagaimana bagusnya di manajemen, karena itu tuh masih aman dikonsumsi oleh manusia, asal kita tidak mencemari daerah lain yang belum terkena untuk konsumsinya. Jadi ini harus semua terlibat, dinas, karantina, dan peternak babi itu, karena pasti semua tidak mau rugi kan gitu. Bagaimana kita bersama-sama untuk mencari jalan keluar peternak yang kena biar nggak rugi banyak, masih tetap bisa jual daging, tentunya dengan babi-babi yang masih layak untuk dikonsumsi dagingnya seperti itu. Tapi tidak juga merugikan peternak lain yang daerahnya masih bersih. Jadi ini masih apa namanya, harus ada keterlibatan semua pihak sih, nggak bisa dari peternak aja gitu, nggak Iya. bisa. Iya. Ternak pasti nggak mau rugi gitu. Iya. Pemerintah juga ya harus ada perhatian sedikit lah untuk hal ini gitu. Iya. Untuk keberlangsungan. Ya, jadi dalam posisi babi banyak mati itu terkadang banyak orang yang akhirnya kan dipotong. Nah, dipotong, kadang ada yang dijual, tapi ada yang dipotong sendiri, dibagi-bagi sesama keluarganya. Makanya tadi poin pentingnya yang disampaikan dari Dokter Agus tadi adalah jangan ngasih pakan sampah walaupun dapur sendiri, takutnya itu kan air cucian daging, tetelan-tetelan yang kita nggak masak atau masak belum mateng, kecampur, atau misalnya anak nyuapin anak nggak habis, kasih campur dedek, kasih ke belakang gitu, posisi nanti ada daging babinya gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan penularannya itu jadi sporadis, nggak terkontrol untuk yang rumahan. Jadi memang susah sih kalau ngomongin rumahan karena konsep biosecurity ini adalah industri ya. Artinya kita mau pakai ring pertahanan, ring 1, ring 2. Tadi kamu bilang ini office ada di zona orange gitu. Jadi kalau peternak gimana mau orange, Pak? Ini tembok kamar, belakang kandang gitu. Mau gimana mau bikin hijau, orange, kuning, merah gitu, pelangi gitu kan. Orang ini cuma beda tembok bahasanya kan. Nah, paling di sini memang kalau ya tadi bahasanya Dokter Agus, jadi harus satu desa, harus satu kampung tuh harus kompak. Kalau nggak datengin babi jangan datengin semua. Kalau jual babi pilih jaganya yang bener gitu. Pakai shelter, jangan langsung masuk ke kandang, jangan gitu kan. Kayak gitu-gitu yang buat saya gini loh. Sudah ada contohnya Kalimantan, Medan dulu kan. Jadi kenapa kantong-kantong yang ada babi ini nggak langsung pertahanan diri gitu? Kebobolan lah masuk ke Timor Leste, masuklah ke Bali. Bali bocor sampai ke Jawa, yang pikirnya Jawa nggak dapet, akhirnya dapet. Sekarang Kalimantan. Nih Kalimantan kalau ada trading ke Makassar udah nyamping udah ke Pulau Sulawesi. Kalau ada udah ngeri lagi itu Sulawesi, Manado, Palu, Toraja. Kantong babi semua. Nah, itu kalau kayak gini kan harusnya nih Sulawesi ini harusnya hari ini Sulawesi peternak babinya udah harus meeting semua. Jangan ada yang mati baru seminar ASF gitu kan ya. Harusnya hari ini berkaca dari kerugian ekonomi yang dialami tuh
berapa triliun kalau dihitung itu dari Pulau Bali itu babinya mati. Berapa orang yang kehilangan uang potensinya hari itu ya, karena harga jual drop. Kamu jual pun babi hari itu kamu pasti rugi. Orang 12.000, 9.000, di Jawa ada yang sampai 6.000. Dulu mana orang mau kasih gratis aja, induk yang mau mati itu kadang nggak mau ngangkat itu dijaganya kan, karena terlalu banyak. Nah ya artinya harapan saya sih, artinya kenapa saya juga repot-repot bikin podcast begini, bikin webinar begini, artinya informasi kan kadang seringkali kan kurang training Pak, pemerintah tidak support. Oke lah, sekarang kita ini nggak pakai sponsor, nggak pakai duit, kita pakai data aja, kita take video bagi informasi. Nah, tinggal peternaknya aja mau nggak nih kuotanya nih buat nonton YouTube-nya atau buat podcastnya, atau mau buat stalking atau nonton yang bagi-bagi giveaway, nonton Rafathar, nonton inti artis-artis kan ya. Jadinya informasi nggak jalan. Oke, tadi thank you untuk berita tentang ASF. Jadi waspada yang ada di Kalimantan, mohon diperhatikan. Kalaupun Anda kecil, tapi perhatikan juga kepentingan orang lain. Jadi jangan oportunis juga di sini, kepentingan bersama diutamakan. Jadi sama-sama perangilah, harapannya nggak nyebar ya. Kasihan juga nih kandangnya Dokter Agus nih, banyak babinya. Kalau sampai kena ngeri. Nah, di tengah-tengah ASF ini maka akan ada isu tentang undang-undang karantina hewan. Pastilah ketika satu daerah outbreak penyakit apapun itu, pasti balai karantinanya nanti akan memberikan surat rekomendasi bahwa kayak dulu di NTT dilarang keluar masuk pulau, perdagangan babi lu keluar atau masuk pulau, baik di internal NTT ataupun dari luar NTT, jadi dari provinsi lain. Biasanya balainya memberi rekomendasi. Jadi biasanya kan dinas balai itu kan per provinsi dia bisa punya kebijakan toh. Jangan beli dari Tarakan, jangan beli dari ini, jangan beli dari mana, daerah mana, dari utara, selatan, jadi diatur. Nah, dalam posisi seperti ini, sedangkan masih ada kandang-kandang yang menjaga biosecurity dengan baik, babinya masih negatif dari penyakit ASF dan masih layak diperdagang jual belikan. Nah, kan saya dengar masih ada satu solusi ketika masih mau trading, yaitu harus mengurus dokumen kompartemen ASF. Artinya dia punya license bahwa kandang saya bebas ASF, walaupun katakanlah provinsi itu sudah ada ASF-nya kan gitu. Jadi yang saya tahu yang 3 besar nasional ini yang sudah punya kan PT FSI-nya Dokter Agus ini, terus Alegrindo, terus ada Pulau Bulan yang ada di Batam. Nah itu boleh sedikit cerita nggak? Makanan apa sih ini kompartemen ASF nih? Saya tuh terus terang tahu istilah ini tuh dari Dokter Agus ngomong di grup. Sampai saya telepon Arya. Makanan apa ini kompartemen ini? Surat apa ini kompartemen? Boleh ceritakan nggak dikit kompartemen? Oke, sedikit ya tentang kompartemen ini. Kompartemen itu kalau dari bahasanya kan sebenarnya kompartemen itu kalau cek di KBBI kan bagian yang terpisah. Jadi gimana upaya kita mengkarantinakan atau memisahkan kandang kita dari lingkungan sekitar yang sudah terkena wabah. Nah, seperti itu. Sebenarnya untuk proses penanggulangan ASF ini kan banyak pilihan untuk tradingnya ya. Apa kita pakai country base? Misalnya satu negara itu kena, kita nggak bisa jual atau beli dari negara itu, nggak bisa keluar atau masuk ke sana. Contohnya dulu ya, Malaysia kena nipah, Malaysia tidak boleh ekspor ke Singapura gitu ya. Terus ada pilihannya nanti zona base. Ini zonanya bisa pakai pulau, bisa pakai provinsi. Jadi kalau pulau mana ya? Klaimnya pulau ya, walaupun Indonesia ASF, tapi kan Pulau Bulan ASF, Pulau Bulan tetap bisa ekspor dia. Walaupun apa kejadiannya seperti kondisi kita saat ini, Medan, Sumatera, NTT, Bali kena, tapi Pulau Bulan ini punya wilayah pulau sendiri. Kayak itu bisa. Terus yang bahasanya ini di zona base ini juga ada istilah kompartemen. Kompartemen ini artinya upaya dia menunjukkan bahwa
punya dia itu nggak kena, dan ada jaminan dari pemerintah bahwa babi yang diproduksi di sana itu bebas ASF dengan syarat-syarat yang cukup lumayan berat. Ada testing berkala setiap 6 bulan untuk Testing uji ini ASF. mau jual aja testing atau babinya secara berkala memang disampling? Iya, ada sampling Bu- berkala Bukan untuk karena mau untuk jual aja kirim sampel darah yang mau dijual aja, bukan? bukan, saya ada permintaan tapi kan nggak banyak karena namanya juga ASF. Satu kandang itu kita ambil 2 sampel aja. Kalau udah ada satu mati pasti semua kena kan ASF. Jadi sebenarnya tidak perlu jumlah sampel yang banyak. Satu kandang ambil 5, 5, 5, 5 gitu. Itu rutin ya, Udah, berapa bulan sekali gitu ya? itu ada. Itu ada di gininya kok Mas, di peraturan dari Dirjen PKH-nya. Nah, kalau tidak ada sampling rutin mungkin lisensinya bisa dicabut atau gimana konsekuensinya. Oke, jadi udah ada ya jumlah rutinitasnya gitu ya. Terus kompartemen ini juga istilahnya sebagai surat sakti lah, karena yang saya tahu 3 pemain besar ini yang paling besar di Indonesia, Allegrindo, ITS, Pulau Bulan, sama FSC di Singkawang ini, perjualannya sangat mudah untuk keluar masuk bibit babi potong seperti itu. Jadi udah kayak punya tiket plus lah kalau ngurus itu deh. Jadi dengan kompartemen ini yang membuat masih bisa jual ke Medan, masih bisa jual ke pulau lain gitu ya. Ya. Walaupun provinsi-provinsi terdekat di mana satu pulau Kalimantan sudah kena ASF gitu ya. Nah, dengan surat ini akhirnya jadi kan posisinya kalau mau jualan tetap dicek lagi toh, walaupun punya kompartemen, atau setelah punya kompartemen mau jual ke antar pulau nggak perlu cek lagi? Tetap ada pengecekan, itu kan yang rutin tadi itu. Nah, kalau misalnya kalau yang di sini ya, yang di PSI ini, kalau kita kirim calon bibit itu 100% sampel diambil. Semua ya, walaupun sudah rutin ngirim sampel, tapi yang mau dijual ini cek lagi semua ya? Iya, kalau untuk yang babi potong cukup dari sampel itu yang rutin itu. Oh, kalau babi potong, karena babi potongnya kan lokal toh, nggak keluar pulau kan? Ya, keluar pulau pun misalnya kan kami kirim ke Medan setiap 2 minggu sekali. Sampai di sana babi potong ini yang memang siap potong paling 2 minggu udah habis terjual, atau paling parahnya 1 bulan semua babi itu udah mati kan gitu. Nah, sedangkan kalau yang di calon bibit untuk dijadikan indukan ini kan bertahan lama di sana. Jika terjadi sesuatu ini masih bisa kita tracking kapan pengujian terakhir dia dinyatakan negatif, misalnya nomor telinga berapa, ada kasus nggak misalnya kalau ngirimnya dari Pajar ini kayak gitu. Jadi itu sih untuk mempermudah kita tracking penyakit itu. Jadi kita bisa tahu, oh ini terpaparnya waktu di kendaraan ini, oh ini terpaparnya waktu dikarantinakan di sini kayak gitu. Jadi kita bisa tahu gitu. Jadi nanti kenyamanan juga selama proses transaksi itu. Jadi kan nggak saling tuduh gitu lah. Punya tanggung jawab masing-masing gitu. Udah confirm lah gitu untuk perdagangan yang besar. Kalau kompartemen ini perlu minimum populasi nggak sih, atau harus yang gede aja yang ngurus? Karena yang kita dengar kan baru 3 besar yang punya kompartemen kan. Apa susah ngurus kompartemen, atau memang harus kandang yang gede, atau gimana? Sebenarnya semua bisa mengajukan kompartemen ini, nggak harus kandang besar atau kandang kecil. Tapi sekarang kan kita pilah-pilah lah. Kita perlu nggak sih sebenarnya kompartemen itu untuk jual kemana aja untuk peternakan kita sendiri. Kalau rasanya memang perlu karena kita mau ekspansi, ya segeralah urus. Kalau misalnya rasanya cuma jualan lokal-lokal dan yang udah berbentuk CP atau gimana, urus IKH kayak gitu kan bisa. Misalnya karantina hewan, urus
perizinan uh, sesuai yang ada lah, yang nggak harus sampai ke kompartemen itu. Tapi kalau harapan saya, walaupun kompartemen Enggak, ini kalau tidak IKH kan di ketika daerah kamu merah, kamu nggak bisa kirim, itu langsung diblok itu. Makanya yang bisa bikin surat apa ya, masih bisa katakanlah kalau memang strict ya hari ini kan, jadi antar pulau ini kayak Bali gitu harusnya harusnya yang benar waktu outbreak kemarin nggak boleh masuk ke Jawa kalau dikontrol yang bener ya. ya Karena keterlambatan informasi, terus tradingnya juga satu dua orang pemainnya juga ada hubungan sama politis, nggak ada blok, akhirnya Jawa kena kan gitu. Nah kalau dulu kan HC-nya Jawa kan akhirnya babi Jawa nggak boleh masuk Bali waktu tahun 2006 atau 2007 itu. Makanya belakangan sebelum ASF itu kan babi Jawa sebetulnya nggak boleh masuk ke Bali, masih ada undang-undangnya tuh, belum dicabut tuh. Nah ini ASF ini kayaknya nggak ada ini, paling sektoral. Yang saya tahu kemarin kayak NTT tuh dilarang antar pulau, dilarang antar apa keluar masuk dulu gitu. Nah kalau kamu punya kompartemen kan, walaupun ada larangan itu tapi kamu punya kompartemen kan masih bisa keluar kan, karena ada masih bisa. kompartemen itu kan. Nah Ya. kalau yang IKH kan ketika zonanya merah stop, dia nggak bisa. Nah makanya saya bilang tadi, untuk kemana sih tujuan penjualannya dulu. Kalau untuk lokal aja saya rasa IKH itu sudah cukup. Ya benar. Tapi kembali lagi, ini kan istilahnya kompartemen ASF itu bukan untuk pemerintah, tapi untuk peternak itu sendiri. Walaupun tidak diurus secara legalnya karena memang tidak jualan ekspansi keluar pulau, tapi prosedur-prosedur dalam kompartemen ASF ini harus dilakukan di peternakan itu, karena untuk menjaga peternakan kita gitu. Jadi biosecurity-nya dengan adanya ASF ini harus tetap kita upgrade. Nah, seperti itu. Kemudian jalur pakan, jalur transportasi harus juga kita pikirkan, terutama untuk wilayah-wilayah yang ada kasusnya tapi belum tuntas. Itu ada Kayak gitu, checklistnya ya, apa aja yang harus disiapkan ya untuk dapat kompartemen itu ya? ada Mas. Ada. Itu Kalau dinas yang terkait apa? Karantina kah atau Keswan atau itu dinas dari, peternakan? kalau pengajuannya langsung ke Dirjen PKH, Mas. Nah, nanti produk hasilnya itu berupa penerbitan ketetapan Menteri Pertanian. Jadi ini memang skopnya sudah Nasional ya. besar. Ya, nasional. Makanya ya. Dari permohonan itu kalau memang udah punya badan hukum seperti CP, seperti PC, CP, PT itu bisa sebagai syarat administrasi. Kemudian adalah program samplingnya gimana, prosedur biosecurity-nya bagaimana, sesuai standar nggak, kemudian vaksinasinya, penyakit-penyakit di luar ASF, apa-apa aja yang dia jadi nggak divaksinasi. mengikat hanya di ASF ya, dia ngecek ke Iya, program lainnya ya, global jadi ya, iya, diurusin semua, jadi kompartemen ini semua ya. Iya, biosafety-nya, kemudian kalau biasanya perusahaan yang sudah dari breeder sampai penjualan itu lebih sedikit fasilitas yang harus dibangun. Kalau dia mendatangkan bibit dari luar itu lebih banyak lagi, karena ketentuannya kan beda, harus ada kandang karantina seperti yang kita bilang tadi. Kemudian ya harus ada kandang karantina yang tidak berdekatan dengan kandang utama. Sampai lokasi dan fasilitas kandang karantina diatur ya? Iya, itu harus dibuatkan denahnya nanti seperti apa, kemudian mana zona merah, mana zona kuning, mana zona hijau. Hampir, kan pengalaman saya di Pulau Bulan, kemudian di sini ya berusaha lah menerapkan setidaknya mendekati Pulau Bulan alat-alat dan apa yang digunakan seperti itu. Ya ada ketentuannya gitu. Kemudian permohonan itu nanti diterima di Dirjen PKH, kemudian ada penilaian berkas. Setelah penerimaan itu dinilai berkasnya, kalau
itu lolos, lanjut nanti ke pengecekan ke lapangan. Tapi kalau berkasnya itu belum lolos, termasuk SOP, biosecurity, badan hukumnya gimana, denahnya udah sesuai apa enggak, kayak gitu, dari segi dokumen, itu kalau ditolak, nanti ada perbaikan lagi, bisa diajukan lagi, itu ada pengecekan lapangan, kalau di pengecekan lapangan ini udah lolos, lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau tidak lolos, nanti di lapangan ini ada fasilitas apa yang kurang, kemudian ada yang perlu ditambahkan, itu ditambahkan dulu, nanti kembali lagi dicek dokumennya, ada pengecekan lapangan lagi, ada penilaian lapangan. Kalau itu sudah dinyatakan lolos, nanti ada penilaian akhir lagi, sangat panjang, kemudian baru pengusulan penetapan. Nah, dari pengusulan penetapannya ini, kalau sudah semua dikonfirmasi, baru penyampaian usulan penetapan, kemudian penerbitan rekomendasi, baru nanti ada penerbitan ketetapan Menteri Pertanian gitu. Jadi agak udah panjang. Nasional ya kalau keluarnya kementerian, jadi udah iya udah lingkupnya jadi antar country ya, satu negara ya. Iya, ini kan kompartemen ini tujuannya memang satu yang punya kepentingan untuk ekspor babi. Yang kedua yang memang sudah punya ekspansi penjualan antar pulau, seperti itu, atau antar provinsi yang mensyaratkan. Kadang seperti Medan kan dulu dia positif, udah ada kasus di sana. Sedangkan di Kalimantan Barat dan di Kalimantan itu dulu belum ada laporan sama sekali. Tapi mereka meminta juga adanya kompartemen gitu, kayak gitu. Jadi ya sebagai syarat jaminan dari pemerintah bahwa babi yang diproduksi di Kalimantan ini memang bebas ASF. Iyalah, untuk indukan 1.000 2.000 gitu kan, kalau sampai nggak boleh jualan, mampus itu peternak ya kan. Kalau 2.000 indukan aja, 2.000 indukan kalau nggak boleh jualan, waduh, kandangnya itu gimana, itu nggak ngerti lagi udah mau taruh di mana babi yang sebanyak itu kan. Karena semuanya kan udah flow kan, harus keluar baru isi lagi kandang, keluar isi lagi, nggak ada spare itu. Mau break sebulan aja, sebulan kalau populasi 1.000 kan induk babi 1.000 itu mau keluar, mau taruh gimana babi 1.000 ini kandangnya kan. Nggak mungkin juga bangun kandang porker sebulan. Iya, memang mau nggak mau, dan worthy kalau segitu dia investasi biosecurity, worthy banget. Yang agak susah nih mengimplementasikan biosecurity di skala rumahan. Nah, ini susah nih. Kandangnya udah pakai yang mahal-mahal, disinfektannya, suntik tiap perawatan, kebersihan semua dijaga. Tapi kalau tetangga sebelah tembok nggak jaga, nggak bisa omong kosong itu. Nanti datang tikus, datang lalat, datang apa, udah pasti nggak kuat. Oke, menarik, thank you informasinya tentang tadi, update tentang ASF, update tentang kompartemen, biar rekan-rekan peternak juga tahu di Indonesia ini ada 2 kelompok. Satunya memang kelas industri, itu paling tidak indukannya ya 100-500 up lah untuk indukan. Dan posisi-posisi PT besar begini kayak Indotirta tuh mungkin 200 ribuan ya, 200 ribu ke ini 20 ribu. Jadi yang udah puluh ribu ini nolnya banyak sekali, itu hitung aja itu omsetnya, duitnya berapa gitu kan. Nah, memang perlu kompartemen. Jadi perjuangannya sama-sama berjuang. Yang gede juga lagi berjuang nih, bertahan dari ASF. Yang kecil-kecil sekarang juga harapannya juga gitu. Nah, harapan saya yang belum kena, cepet-cepet ngupdate informasi tentang ASF, cari cara, meeting banjarnya, meeting desanya, meeting kampungnya, bagaimana kampungnya itu terhindar dari ASF. Aliran sungai dicek arahnya dari mana, terus sumur pakannya datang dari mana. Kalau beli dari pabrik, beli dari toko, karungnya jangan masuk ke kandang, jangan pakai yang limbah-limbah bau daging dulu, cari yang aman-aman aja dulu sekarang gitu. Jadi itu
Thank you banget informasinya hari ini. Mungkin ada yang saya kan gini, posisi kamu kan masih karyawan. Jadi Ya, saya buka aja nanti namanya di sini. Mungkin nomor handphone kita private dulu. Mungkin ya. next someday kalau kamu nanti sudah freelancer atau apa, mungkin kita boleh lah untuk sharing lagi. Kita publish kamu punya private number supaya peternak bisa berinteraksi. Mungkin kalau sekarang masih ikut perusahaan, jadi mungkin ada batasan-batasan untuk keterlibatan di bersama peternak, tapi mungkin ada kok namanya, nanti tinggal di search aja di Facebooknya, di LinkedIn-nya ada kok, jadi bisa terkoneksi dengan Dokter Agus, bisa nanya-nanya apa sih yang dibuat di perusahaan yang besar itu, biosecurity-nya seperti mana sih gitu, siapa tahu nanti satu Banjar satu kampung mau bikin gitu kan. Jadi kalau saran saya sih begitu, nggak bisa peternakan backyard kalau mikirin diri sendiri pasti gulung Nah, tikar, pasti habis. Nah, mungkin kita mau sesi akhir ini. Thank you untuk waktunya hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk peternak babi pada umumnya, apa yang mau disampaikan untuk ngomongin tentang ya seputaran ASF atau tentang industri babi. Tadi saya suka dengan inspirasi yang dibawa dari cerita dari negeri Cina. Memang bener, hari ini Cina udah balik gitu. Kita masih terkapar-kapar, hari ini Cina udah balik gitu. Tapi kalau ngomongin Cina kan peran pemerintahnya, komunisnya betul. itu kan, jadi memang apa, center banget dia, dominan banget perannya. Dan memang pendanaannya juga negaranya mungkin lagi ada dananya gitu. Kalau kita juga kan udah porak-poranda sama Covid sama apa, kadang dinas juga kalau ngomong tidak ada budget, Pak, tidak ada budget. Jadi kita tidak bisa berharap banyak dari pemerintah, harus berdiri di kaki sendiri, harus mandiri kan gitu. Silakan untuk closing statementnya, Dokter Agus. Closing. Sebenarnya ASF ini penyakit yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sosial, tapi kalau udah kena jadinya antisosial. Maksud saya kalau belum kena, kita jaga dengan sosial itu dalam satu kampung, kita kompak bareng-bareng, kita pertahankan kampung kita, atau kita pertahankan perusahaan kita, baik perusahaan besar, ada satu perusahaan besar, nanti di sebelah-sebelahnya ada peternak rumahan, itu tetap harus diperhatikan, diajari biosecurity dengan sosial. Kalau belum kena, ini sangat bisa membantu menerapkan semua, walaupun peternakan sebesar FSI ini di Singkawang ini, kami juga memperhatikan peternak-peternak kecil di lingkungan Iya, kami yang benar. Itu kunci radiusnya, juga tuh. Kalau yang radiusnya nggak dijaga. radiusnya sekitar 1 sampai 5 kilometer, itu bisa kita ajak sharing atau bagikan disinfektan atau gimana untuk menjaga masing-masing, bersama-sama menjaga. Tapi kalau udah kena, ini membuat jadinya antisosial. Maksud saya, kalau tetangga punya babi udah kena ASF, jangan jenguk ke sana terus masuk kandang kita, itu habis semua, habis nanti. Artinya kalau udah ada laporan, ya siapapun yang kena lapor ke pihak terkait, jangan semua nanti dikasih nengok gitu, bukan tujuannya apa, tapi untuk setidaknya mencegah dulu, itu saling menjaga lah. Tapi kalau udah kena itu jadinya memang antisosial kayak COVID ini. Benar. Janganlah tengok dulu gitu, untuk kebaikan bersama. Sama untuk yang daerah-daerah yang uh, non nonis ya, yang non muslim, non Islam, seperti saya di Bali atau di Toraja seperti itu, yang memang kegiatannya masih mengandalkan babi sebagai salah satu uh, sumber protein dari hewan. Ini harus tetap kita jaga. Apalagi saya di Bali nih, nikah perlu potong, cara ini perlu potong. Nanti kalau semua habis kan, wah kacau juga, bisa nggak jadi nikah. Kejadian loh, kejadian itu di Sumba banyak yang gagal nikah karena nggak ada babi, ya dipending nikahnya, tunggu tahun depan, tunggu tahun depan. Jadi buat mereka pamali nikah nggak ada babi, nggak pesta gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kena ASF kita jadi antisosial, tapi kita bisa jaga ASF ini dengan sosial juga gitu, saling saling mengingatkan, saling jaga. Itu sih intinya dari saya. Tetap biosecurity masih satu-satunya cara untuk menjaga, tapi kalau kena untuk segera pulih, stamping out
masih pilihan terbaik gitu. Dari saya. Oke, thank you banget untuk kesempatannya Ya. hari ini kita berbagi info. Next kita boleh gali lagi info lagi tentang peternakan babi di Kalimantan atau kita update lagi perkembangan ASF-nya. Ya. Mungkin 1-3 bulan ke depan kita lihatlah bisa ditahan nggak nih atau Ya. atau Astung tumbang Kare bisa. atau tumbang juga. Harus bisa. Ya harus bisa. Optimis kita, Oke, ya. oke, semangat. Jadi itu Ya. thank you waktunya untuk hari ini. Salam Jaya Peternak Indonesia. Ketemu lagi kita nanti di kesempatan berikutnya. Jaya, jaya, jaya. Ya.